Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, coba diperhatikan. Di sini Dayu dan teman-teman ya, ada Udin, ada Siti, ada Lani, ya, ada Edo. Mereka sedang bermain peran. Nah, mereka sedang bermain peran yaitu tentang kisah Bunga Melati. Nah, Udin berkata, kata Udin, Indonesia ini memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Jadi kita patut bersyukur ya hidup di Indonesia sebagai negara tropis, karena tumbuhan itu tumbuh subur di Indonesia dan memiliki berbagai macam manfaat bagi kita yang bisa kita manfaatkan. Nah, kata Edo, tanaman hias ini terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman yang tidak berbunga. Jadi ada berbagai jenis tanaman hias di Indonesia ya. Ada yang lebih kepada bunganya yang indah, atau juga daunnya yang megah ya, atau juga warna-warnanya yang menarik ya. Jadi tanaman hias itu bisa kita lihat dalam berbagai sisinya ya. Ada yang suka terhadap bunganya, ada yang suka terhadap daunnya, nah macam-macam. Nah, kata Dayu, tanaman hias ini dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, apakah rumah, kantor, dan tempat umum lainnya. Jadi, fungsi tanaman hias itu bisa sebagai penghias di pekarangan rumah, ya, kantor, dan sebagainya. Nah, setelah mereka melakukan bermain peran ya, tentang dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, dalam dongeng tersebut, ini terdapat pesan yang bisa kita contoh atau yang patut kita contoh. Nah, tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, menurut kamu, apa pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut? Nah, misalkan kakak beri contoh ya. Kalau menurut kakak, kita ini harus bersikap baik dan menghargai perbedaan di antara sesama teman. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi bunga melati, bunga anggrek, bunga mawar, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu, kita harus saling menghargai kepada sesama dan tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Ya, jadi kita harus berbaik sangka dan menghargai perbedaan di antara sesama. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Nah, jadi di sini kita ditanya ya tentang pengalaman kita saat mendoakan orang lain. Kan kita itu harus peduli kan terhadap orang lain. Nah, salah satu bentuk kepedulian kita terhadap orang lain adalah dengan cara mendoakannya. Nah, pastinya kamu pernah kan mendoakan orang lain. Nah, kamu tulis pengalaman kamu di situ. Nah, misalkan kakak ya. Nah, kakak misalkan punya pengalaman nih. Jadi pada saat Udin sakit, Edo, Dayu, Lani, Beni, dan Siti ini pergi menengok. Nah, kami mendoakan agar Edo lekas sembuh. Ya, jadi kita doakan. Nah, ini ada yang salah ya. Jadi harusnya kami mendoakan agar Udin lekas sembuh ya. Jadi Udin ketika itu sakit. Nah, Edo, Dayu, Lani, Beni, dan Siti itu pergi menengok. Ketika mereka menengok, maka mereka mendoakan agar Udin itu lekas sembuh. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya.
Nah, di sini ada Dayu. Apa nih ya kata Dayu ya? Jadi kata Dayu, salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini, yaitu saat mengerjakan tes. Dayu tidak pernah menyontek. Nah, salah satu sikap baik itu adalah jujur ya. Jadi jujur itu berkata, berbuat ya, yang benar ya, yang sebenarnya. Nah, Dayu ketika ujian atau tes, Dayu tidak pernah menyontek ya, karena Dayu jujur. Dia mengerjakan segala sesuatunya itu sesuai dengan kemampuannya, jadi tidak berbuat curang. Nah, sekarang kita akan masuk ke matematika ya. Selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini seperti contoh. Nomor 1, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. A. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Nah, berarti kita kan tinggal menjumlahkan saja ya. Maka kita tulis 530, yaitu daun yang berhasil dikumpulkan Edo. Kemudian 720, yaitu daun yang berhasil dikumpulkan oleh Benny. Nah, sekarang kita jumlahkan 530 kita tulis di atas, kemudian di bawahnya kita tulis 720, beri tanda strip, kemudian beri tanda tambah. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0, 3 ditambah 2 kan hasilnya adalah 5 ya. Nah, kemudian 5 ditambah 7 berapa? Iya, pintar ya, 5 ditambah 7 adalah 12 ya. Nah, jangan lupa diberi tanda titik ya, karena sudah ribuan. Maka hasilnya adalah 1250. Maka 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny berarti 1250 helai. Mudah ya? Gampang ya? Nah, alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.